Welcome back to my YouTube channel, Mel's Project. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Today, we are going to discuss about how to fill a form. It can be passport, visa, hotel reservation, account, such kind of bank, and etc. Jadi hari ini, kita bakalan belajar gimana sih caranya ngisi berkas, ngisi dokumen berupa paspor, visa, atau reservasi hotel, bisa juga akun bank, dan lain sebagainya guys. But today, we are going to focus with visa. Tapi hari ini, kita bakal fokus gimana sih caranya ngisi visa. And this is the explanation for you. Check it out. Visa. So what is visa? Visa is an official document that allows the bearer to legally enter a foreign country. Nah, jadi visa itu apa sih? Visa itu adalah pengesahan pada paspor yang menunjukkan bahwa si pemegang atau pemilik diizinkan untuk masuk, meninggalkan, atau tinggal selama jangka waktu tertentu di suatu negara, guys. Nah, jadi paspor sama visa ini saling berdampingan, kayak perangko sama apa yo? Sama suratnya dong pastinya. And then, types of visa. Jenis-jenis visa ada apa aja sih? And the first one, travel tourist visa. Travel visa allow the bearer to enter a foreign country for touristic and leisure purposes. Leisure purposes only and stay for a predetermined amount of time. Nah, jadi visa jenis ini dikeluarkan untuk tujuan perjalanan wisata, guys. Next, business visa. Business visa allows the bearer to enter the host country and engage in business activities without joining that country's labor market. Nah, jadi visa bisnis ini dikeluarkan untuk pebisnis yang melakukan perjalanan ke negara tertentu, guys, untuk terlibat dalam kegiatan komersil di sana. And then, transit visa. Travelers may sometimes require transit visas in order to pass through a country that is not their destination country. Nah, jadi transit visa ini hanya berlaku selama 5 hari, guys, atau terkadang kurang, dan dikeluarkan untuk melewati negara tertentu untuk mencapai tujuan selanjutnya. Jadi ya cuma transit, nggak boleh lama-lama dong. Next, student visa. A student visa is a type of non-immigrant visa that allows the bearer to enroll at a post-secondary educational institution in the host country. Nah, jadi visa pelajar dikeluarkan untuk pelajar yang menempuh pendidikan atau bersekolah di negara asing, guys. Nah, kamu udah siap belum nih belajar di luar negeri? And then, temporary worker visa. Temporary worker visa. Work visas are required for individuals who wish to take on employment or engage in business activities in the host country, but only for temporary, guys. Nah, jadi visa pekerja sementara dikeluarkan untuk orang yang bekerja sementara di negara asing, guys. Jadi kerja cuma nggak lama-lama alias nggak menetap juga. Kayak gitu ya, guys. Okay, that's all about the explanation of what is visa and the types of visa. And after this, we would like to discuss about how to fill it. Gimana sih cara ngisinya? Alright, so there are so many kinds of information that you have to fill, guys. For the first one, surname or family name. Jadi di sini adalah nama keluarga yang digunakan saat ini. Misalnya nama suami atau nama belakang. Tapi misalnya nama kita itu tunggal alias cuma satu, berarti ini siap-siap nih. Pinjem namanya bapak ataupun nama kakek juga boleh banget, guys. And then, seringnya kalau nama itu dibagi jadi 3. First name, middle name, and last name. Ingat ya, first name itu berarti nama pertama atau nama depan. And middle name itu adalah nama tengah. And the last one itu ada last name berarti nama belakang. Kalau nama kita ada 3 kata itu aman. Tapi bagaimana jika nama kita hanya ada 2 kata?
Kalau dua kata berarti middle name-nya dikosongin aja. Tinggal diisi first sama last name-nya. And then date of birth. Jadi tanggal lahir. Nah, di sana ada keterangannya day, month, year. Day berarti tanggalnya, kalau month berarti bulannya, kalau year berarti tahunnya. Dan seringnya ini cuma angka aja guys. Kalau misalnya lahir bulan 3 berarti tulisnya 03. Kalau misalnya lahirnya tanggal 3 juga berarti 03. Something like that, okay? And then place of birth, tempat lahir kalian. Place of birth bisa berarti kotanya ya guys ya. Karena di poin ke-6 itu ada country of birth. Nah, country of birth berarti negara tempat lahir. Misalnya Indonesia, ya pakainya Indonesia dong. And number 7, current nationality. Nah, diisi hanya jika kewarganegaraan yang sekarang berbeda dengan negara tempat lahir guys. Number 8, sex. Di sini yang dimaksud adalah jenis kelamin. Nah, kadang masih bingung nih, ngisi cewek atau cowok sih? Let's see this one. Male itu buat laki-laki and female itu buat wanita. Atau kadang ada juga nih form yang disingkat M atau F aja. So, kalau kamu laki-laki berarti pilih M, kalau wanita berarti pilih F. Next, marital status. Nah, yang ini status perkawinan. Jadi, kasih tanda silang atau checklist aja tuh di form. Something like ada single berarti buat yang belum nikah, married untuk yang sudah menikah, separated untuk yang berpisah, divorced untuk yang bercerai, and widow or widower untuk yang janda atau duda guys. And the last one, other please specify untuk status pernikahan lainnya. Nah, yang mana nih kamu? And number 10, in the case of minors, surname, first name, address, if different from applicant, and nationality of parental authority legal guardian. Diisi hanya jika pemohon di bawah umur atau di bawah 18 tahun guys. Number 11, national identity number where applicable. Terkait nomor 7, tempat permohonan kewarganegaraan yang baru nih. Kalau misalnya kamu emang pengen tempat kewarganegaraan yang baru guys. And then, type of travel document. Jenis paspor, beri tanda silang aja atau checklist. Nah, kira-kira dokumen kamu yang mana nih? Ordinary passport atau paspor biasa, paspornya hijau. And then diplomatic passport, paspor diplomat. Service passport, paspor dinas atau paspor biru. Official passport, paspor dinas atau paspor hitam. Special passport, paspor spesial, other travel document atau dokumen yang lainnya. Tinggal disesuaikan nih. Kira-kira paspor apa sih yang kamu miliki? Travel document number, nomor paspor. Nah, jangan sampai lupa nomornya ya. Biasanya ada tuh di paspor kamu. And date of issue, tanggal dikeluarkannya paspor guys. Valid until. Nah, paspor itu berlaku sampai kapan? Jangan sampai kelewat batas ya, atau expired. And then issued by, kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor itu guys. And 17, applicant home address and email address, telephone number. Jadi alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon guys. 18, residence in a country other than the country of current nationality. No, yes, residence permit or equivalent, and bla 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 valid until bla 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 bla. Nah, maksudnya di sini adalah diisi jika pemohon mengajukan permohonan di luar dari negara yang sesuai dengan kewarganegaraannya guys. Misal nih, WNI mengajukan visa dari Singapura. And then current occupation, pekerjaan saat ini. Next, employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment. Nah, ini adalah alamat tempat bekerja beserta nomor teleponnya, dan buat pelajar mencantumkan nama dan alamat kampus atau sekolahnya guys. 21. Main purpose or purposes of the journey. So,
Tujuan ke negara tersebut buat apa sih? Tourism? Turis atau jalan-jalan kah? Bisnis? Berbisnis kah? Visiting family or friends? Mengunjungi keluarga, kerabat, dan teman kah? Cultural? Kebudayaan? And the last one, sports. Olahraga. Next, official visit, kunjungan dinas, study, belajar, medical reasons, berobat, transit airport transit, jadi transit di airport guys, and other place specified. Dan juga untuk tujuan yang lainnya. Kira-kira tujuannya yang mana nih guys? Next, member state of destination. Kota di negara, bla 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 yang menjadi tujuan. Misalnya nih ada land, France, dan lain sebagainya. And then, member state of first entry, kota tempat mendarat pesawat pertama kali. Misalnya Paris, French. And then, number of entries requested, jumlah negara bla 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 yang akan dikunjungi guys. Alright, nah ini bisa single entry atau satu negara, two entries, dua negara, multiple entries, banyak negara. Nah perhatiin juga nih, kalau kamu cuma ngisi satu, itu berarti cuma bisa ke satu negara aja ya. Misal Prancis, ya udah Prancis aja deh, nggak bisa ke negara lainnya guys. And then, duration of the intended stay or transit indicate number of days. Nah, jadi berapa hari nih kamu kira-kira bakalan tinggal di negara tujuan? 26, bla 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 bla, visas issued during the past 3 years. No, yes, dates or validity, bla 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 bla, slash bla 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 bla. Nah, jadi pernah nggak sih kamu itu punya visa kunjungan ke negara bla 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 dalam 3 bulan terakhir guys. Alright, atau juga 3 tahun terakhir ya, past 3 years or past 3 months I think. Kalau no berarti enggak, kalau iya or yes berarti iya dan lengkapi dengan tanggal berlakunya ya. Next, fingerprints collected previously for the purpose of applying for a bla 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 visa. Jadi ini ada no, yes, date, if known. Nah, maksudnya adalah pernahkah kamu diambil sidik jarinya untuk keperluan visa? Kalau no berarti enggak, kalau yes berarti iya, and lengkapi dengan tanggalnya guys. Next, entry permit to the final country of destination, but applicable issued by bla 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 until from bla 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 until bla 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 bla. Nah, kalau kamu punya izin tinggal di negara bla 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 bla, bisa ditulis juga tanggal berlakunya. Misal nih, buat pelajar yang pernah belajar di Prancis, biasanya tuh punya titre de séjour. Nah, kayak gitu maksudnya guys. And then, intended date of arrival in the bla 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 area. Nah, jadi bla 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 itu maksudnya adalah negara tujuan ya, karena pasti negara tujuan itu beda-beda. Maksudnya adalah tanggal tiba di wilayah bla 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 bla. Nah, lihat tanggal kedatangan kamu di tiket pesawat kamu guys. And then, intended date of departure from the bla 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 area. Nah, kalau ini tanggal meninggalkan wilayah bla 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 bla. Sama nih, lihat tanggal kepulangan kamu di tiket pesawat kamu juga guys. Next, surname and first name of the inviting person in the member state. If not applicable, name of hotel or temporary accommodation in the member state, address and email address of inviting person, hotel, temporary accommodation, telephone, and telefax. Maksudnya adalah kalau kamu mau nginep di rumah kenalan, kerabat, keluarga, nah cantumin aja tuh nama kerabat kamu, terus alamat lengkapnya juga ya. If not applicable, name of hotel temporary accommodation in member state. Kalau ini, buat kamu yang bakalan nginep di hotel, nah cantumin tuh alamat hotelnya. Number 32, name and address of inviting company or organization, telephone, telefax, or company organization, surname, first name, address, telephone, telefax, and email address of contact person in company or organization. Ini diisi kalau kamu mendapatkan undangan dari instansi guys. Jadi tulis nama, alamat, dan orang yang dapat dihubungi ya. 33.
cost of traveling and living during the applicant's stay is covered. Siapakah yang membiayai perjalanan kamu, guys? 34. Personal data of the family member who is an EU, EEA, or CH citizen. Nah, jadi ini isikan data teman, kerabat, atau keluarga yang sedang berada di Uni Eropa atau di wilayah bla 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 atau negara bla 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 bla, guys. Like this one, surname, nama keluarga, first name, nama depan, and then date of birth, tanggal lahir, nationality, kewarganegaraan, number of travel document or ID card, atau disebut juga dengan nomor paspor. 35. Family relationship with an EU, EEA, or CH citizen. Jadi, apa hubungan kamu dengan orang di data nomor 34, guys? A spouse, istri atau suami, child, anak, grandchild, cucu, or dependent ascendant, atau kerabat nih, guys. 36. Place and date. Maksudnya adalah tanggal dan tempat kamu melakukan permohonan. And the last one, signature for minors, signature of parental authority, or legal guardian. Nah, jadi di sini maksudnya adalah tanda tangan kamu bagi yang di bawah umur boleh diwakilin sama orang tuanya ya. So that's all about how to valid this kind of form for visa, guys. So, are you ready to go around the world? Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, guys. Thank you. Bye.